Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi atau solusi putihan bagi bunda-bunda hamil yang berbahaya. Nah, di video kemarin telah saya jelaskan tentang tanda-tanda juga penyebabnya. Tanda-tanda keputihan yang berbahaya. Di situ harus bunda waspadai ya, apalagi jika bunda sedang mengalami hamil. Karena menurut medis, keputihan yang tidak wajar atau yang berbahaya itu akan menimbulkan bayi lahir prematur. Naudzubillah min dzalik ya bun. Tapi kita tetap harus berdoa kepada Allah untuk minta perlindungan kepadanya. Bagaimana sih solusi atau cara mengatasi keputihan yang berbahaya itu? Kita bisa menghindarinya ya bun, dengan cara yang pertama, ganti pakaian dalam sesering mungkin. Jadi celana dalam itu jika bunda merasa keputihan itu sering terjadi ya, setiap jam atau bahkan setiap menit, itu bunda jangan bosan-bosan untuk sering menggantinya, karena daerah yang lembab itu akan menimbulkan rasa yang panas juga di sekitar vagina seperti itu. Jadi ketika ganti pakaian dalam, ketika ganti celana dalam, itu akan selalu dalam keadaan bersih. Diwaspadai juga untuk tidak menggunakan panty liner ataupun pembalut, karena zat tersebut kurang baik terhadap kelembaban vagina atau bahkan bakteri yang keluar dari keputihan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu gunakan celana dalam yang nyaman, jika bisa dengan berbahan katun, kemudian yang pasti tidak ketat, karena celana dalam yang ketat itu akan menimbulkan pinggul kita tidak nyaman dan akan memperbanyak keputihan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu selalu keringkan daerah vagina ketika kita selesai buang air kecil atau buang air besar. Jadi kita harus sediakan handuk atau lap bersih di dalam kamar mandi supaya setelah selesai kita buang hajat itu langsung dibersihkan dan langsung dikeringkan. Kain bersih atau handuk yang selalu kita cuci setiap hari. Pula untuk tidak memakai tisu ya bun. Kenapa harus kita keringkan? Karena kita harus mengusahakan daerah vagina kita harus tetap kering, jangan sampai basah, karena kalau basah itu akan menjadi sumber bakteri yang akan menimbulkan banyak iritasi juga ketika kita mengalami keputihan yang gatal tersebut. Nah, yang keempat yaitu jika kita setelah selesai buang air kecil, membasuhnya, mencebokinya itu diusahakan dari depan ke belakang, jangan sebaliknya, atau bahkan bolak-balik itu jangan, karena menghindari bakteri yang dari anus tercampur ke dalam vagina. Jadi memang bagusnya itu dari depan ke belakang searah. Yang kelima yaitu hindari menggunakan sabun-sabun yang berbau tajam. Tidak disarankan untuk menggunakan sabun yang berbau tajam atau bahkan pembersih kewanitaan, itu sangat dihindari ketika kita sedang hamil ya bun, karena sabun yang berbau tajam itu akan menimbulkan bakteri-bakteri normal yang terdapat dalam saluran vagina itu akan menjadi mati, dan itu akan membuat semakin gatalnya. Nah, yang terakhir, sebagai bunda hamil bisa menambahkan konsumsi makanan fermentasi ataupun yogurt. Nah, ini selain enak juga bermanfaat juga bagi daerah kewanitaan kita. Jadi yogurt, kemudian makan fermentasi seperti tahu, tempe, atau bahkan keju dan lain-lain, bunda pasti tahu ya. Itu kita konsumsi untuk menghindari keputihan-keputihan yang berbahaya tersebut. Ya, jadi itu ya bun, beberapa hal untuk mengatasi ketika kita mengalami keputihan yang berbahaya tersebut saat hamil. Tentang solusi dari keputihan yang berbahaya itu, akibat infeksi jamur, biasanya dokter akan memberikan obat krim yang berbentuk oral ataupun salep. Nah, jika keputihan tersebut dikarenakan bakteri, biasanya dokter akan meresepkan antibiotik. Yang pasti, jika bunda sudah mengatasinya dengan cara-cara yang tadi, tapi keputihan yang berbahaya itu masih terus-menerus keluar, bahkan sampai menginjak usia kehamilan 6 bulan, 7 bulan, itu bunda langsung konsultasikan ke dokter ataupun bidan yang terdekat. Ya, terima kasih bunda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.